dan lain. Rumah sakit akan menjadi lebih specialized, treat pasien with long stay yang sakit lama. Kemudian rumah sakit harus lebih efisien tadi dalam aspek budget dan lain-lain. Kemudian public space as branding, tadi experience bicara. Jadi kalau kita desain rumah sakit, brand rumah sakit itu mau dibawa kemana? Jadi orang ke rumah sakit bukan karena mencari dokter A, tapi dia harus yakin kalau saya misalnya ke Eka Hospital atau Siloam, itu pasti saya sembuh. Jadi brandingnya harus dibangun dari interiornya. Kemudian expand more outpatient setting. Jadi yang paling banyak mendapatkan generate itu di rumah sakit itu outpatient. Nah itu yang lebih banyak. Nah itu juga harus dikelola oleh interior dengan baik sehingga orang yang datang itu nyaman. Kemudian apalagi sustainable and resilient healthcare. Itu tadi jangan seperti pasar. Begitu masuk interior langsung ribut. Pak ini dipanggil nomor sekian. Nah sudah nggak boleh lagi. Kayak tadi settingnya apa? Seperti hotel, seperti rumah atau apa. Jadi silent. Cooling down, suasananya tetap hit. Jadi itu yang membuat nyaman. Kemudian safety, itu yang paling utama, teknologi and comfort. Beautiful but safe. Kita bicara dengan adanya COVID kemarin, orang mulai care terhadap antibakteria, tapi ternyata tidak cukup. Material-material sekarang harus antimikrobial. Karena virus kemarin COVID itu virus lebih kecil daripada bakteri. Sehingga kalau rumah sakit diharapkan antimikrobial. Nah ini Formica itu sudah antimikrobial nih. Jadi itulah salah satu kenapa material itu perlu dipakai ya yang untuk rumah sakit. Kemudian patient and caregiver demand more experience. Jadi bagaimana orang datang ke rumah sakit mendapatkan experience yang menyenangkan secara fisikali ataupun virtual, itu yang terjadi. Kita sudah lihat masuknya teknologi di rumah sakit, sudah robot surgery sudah masuk, virtual dokter konsultasi, bahkan kita bisa berkonsultasi pakai iPad saja. Nah itu sudah mulai terjadi. E-medical record, berarti desain medical record nggak perlu lagi gede-gede, roll open banyak banget, berkurang semua. Nah kita interior design harus peka kepada itu. Apa yang berubah? E-farmasi, self-service admission, kita datang sudah nggak usah bingung, langsung queuing sudah ada, sudah diatur, kita tahu jam berapa kita masuk, sehingga apa impactnya? Ruang tunggu mungkin nggak perlu terlalu banyak, karena dengan teknologi orang bisa menunggu di mana saja, dia tahu kapan harus dipanggil misalnya. Itu impactnya. Automation, e-commerce, tadi komersial, digital display, nggak ada lagi iklan-iklan kertas, semuanya dalam bentuk display. Nah itu yang terjadi juga di rumah sakit, harus kita tahu. Nah setelah itu baru kita mulai, tadi Pak Adi juga udah menyampaikan, sebelum desain interior kita harus tahu ini dulu. Jenis rumah sakit kita ini apa? Teaching hospital, general, atau specialized, tadi kanker, jantung, karakteristiknya beda-beda pasiennya. Itu harus tahu dulu. Kemudian apa? Pemilik, tadi Pak Adi juga bilang, ada yang keagamaan, milik Islam, kemudian ada yang Katolik, ada yang milik pemerintah, ada yang swasta murni. Pengaruhnya apa? Contohnya kalau kita desain interior, pemerintah, budgetnya terbatas, tapi kalau kita kasih barang murah saja itu keliru. Karena kita tahu rumah sakit BPJS atau pemerintah itu yang datang banyak banget. Justru pemilihan material harus yang berkualitas. Tapi sederhana boleh. Tapi kalau private hospital kayak Pondok Indah, PIK atau Eka Hospital boleh pakai material yang lebih luxurious gitu. Nah, jadi itu strategi itu juga terkait dengan kepemilikannya siapa. Kemudian lokasi, tadi juga Pak Adi cerita, ada yang di Irian, proyek saya, rumah sakit saya ada yang di Banyuwangi, di Jember, di mana uniqueness culture-nya tuh ada. Misalnya kalau di Banyuwangi itu yang sakit satu kiai, yang datang tuh satu truk, bawa mobil metro mini. Jadi mereka ruang tunggunya harus terbuka. Nah karena rumah sakit kebetulan tidak tinggi HRS, kamar-kamar yang di bawah, jadi bisa punya teras yang cukup besar. Itu salah satu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi interior di rumah sakit? Contohnya di Indonesia ICU itu kalau di luar negeri nggak ada dekat musola, tapi di Indonesia definitely harus ada dekat musola. Karena perilaku orang kita kalau ICU, keluarga yang masuk ICU itu nggak mau jauh-jauh satu. Jadi harus ada ruang tunggu di dalam dekat situ. Kemudian apa? Sholat kalau Islam ya. Jadi itu harus ada, kalau nggak mereka nggak nyaman itu pengunjungnya itu. Nah itu cultural yang harus kita wadahi. Kemudian target pengguna, target pengguna itu juga kita lihat apakah dia dari level bawah, middle, atau middle up ke atas. Terakhir perkiraan budget, ini juga penting interior harus tahu, sehingga ketika memilih material tidak salah, artinya oh ternyata nggak cukup gitu. Nah itu harus tahu dari awal. Nah kalau udah tahu ini, rumah sakit kita mau, baru kita melihat apa sih trennya interior rumah sakit itu. Pertama sekarang berubah brand image design. Jadi rumah sakit itu harus memperlihatkan apa sih brand
yang akan dia bawa. Dari mana sih melihatnya? Lihatlah aja visi misinya. Kemana rumah sakit itu ingin menjadi excellence-nya. Nah dari situ bagaimana interior design harus bisa mewujudkan itu brand image desainnya. Kemudian IT supportnya mau sejauh mana? Itu juga terkait. Kalau kebetulan yang saya desain misalnya rumah sakit Mayapada Surabaya, dia ada pre-prime, dia bisa all out, begitu datang ada queuing, ada display untuk seperti ini sebesar. Tapi kalau rumah sakit daerah mungkin tidak gitu. Nah itu juga akan kita sesuaikan. Lean design ini konsep yang di Amerika. Sebetulnya rumah sakit itu diharapkan efektif, efisien, dan fleksibel. Karena apa? Membangun rumah sakit itu mahal. Jadi betul-betul ruang-ruang itu harus kita sudah pikirkan untuk saat ini dan pengembangannya. Tadi juga ada fleksibilitas, di interior juga. Kemudian evidence-based design yang terkait dengan local content tadi. Nah yang paling penting konsep healing environmental. Itu mungkin beda dengan proyek-proyek lain ya. Kalau rumah sakit kita harus tahu ini apa sih healing environmental ini. Nanti kita lihat experience dan green healthy hospital. Masalah sustainable tadi juga harus kita tahu. Ke new normal, pandemik ini mempengaruhi juga desain rumah sakit kita. Kalau dulu kita ruang tunggu berdempetan banyak boleh. Sekarang dengan adanya COVID sudah dibuat aturan, ruang tunggu pun tidak boleh berdesak-desakan. Jadi duduknya pun tidak perlu harus massal begini, tapi bisa diatur clustering. Karena dengan teknologi tadi diharapkan yang menunggu tidak harus tersenter di satu lokasi, udah bisa terpisah-pisah. Sehingga suasana rumah sakit lebih nyaman. Kemungkinan tertular penyakit juga lebih sedikit. Nah itu yang seperti itu ya. Nah, desainnya apa ini tadi? Evidence-based design, patient safety and quality resolution, dan green building. Nah, ini tiga hal ini yang menjadi konsep dasar kalau kita mendesain interior rumah sakit. Kita harus tahu healing environment, tadi view. Kalau kamar rawat inap, seharusnya punya view akses keluar itu. Karena itu tadi mereka kalau bisa tahu dari pagi, siang, sore, hujan atau panas. Jadi itu mendorong penyembuhan healing environment. Nah, ini kita harus tahu juga. Nah, apa sih healing environment itu? Ada lingkungan yang mendorong untuk penyembuhan melalui suasana yang nyaman dan fasilitas yang mendukung. Mengurangi stres pasien, pengunjung, dan nyaman paramedik dan pekerja rumah sakit. Kalau dulu kita bilang pasien center, tapi dengan COVID kita juga tidak hanya peduli pada pasien, tetapi seluruh pengunjung, baik itu yang mengantarkan, kemudian juga paramedik, dokter, maupun yang membersihkan. Jadi desain interior harus melihat kebutuhan dari tipikal pengunjung itu apa gitu. Nah itu juga berbeda-beda. Kemudian maksudnya apa sih healing environment itu? Interior yang ketika kita berada di dalamnya kita merasa nyaman. Karena ternyata hasil penelitian, orang yang sakit stres masuk rumah sakit, tiba-tiba rumah sakitnya crowded, dia tambah stres. Kalau diukur penyakitnya lebih parah. Tapi kalau dia masuk suasananya nyaman, tenang, terus malah ada bau kafe gitu, dia reduce stress. Nah itulah healing itu, reduce stress. Kalau dicek dia lebih sembuh, sakitnya berkurang. Nah itu diciptakan dari ambience lingkup interior yang baik. Nah itu kemudian dari mana tercapainya healing environmentalnya? Oh ternyata dari warna. Makanya rumah sakit itu healing color keluar lagi. Setelah healing environment kita harus tahu healing color yang mau kita pakai itu apa aja. Biasanya apa sih rumah sakit healing color? Biasanya warna-warna yang meneduhkan. Jadi warna-warna pastel, warna yang berasosiasi dengan alam. Biru langit, hijau daun, krem, kayu gitu. Nah, itu warna-warna yang seperti itu yang kita bilang healing environment. Kemudian healing garden ya, arsitek tadi Pak Adi juga melihat bahwa rumah sakit sekarang sudah mulai aware adanya healing garden. Kemudian single patient bed tadi, semakin sedikit pasien semakin baik gitu. Kalau BPJS saat ini maksimal 4, tidak boleh lagi lebih dari 4. Jadi artinya pemerintah juga sudah tanggap bahwa kesetaraan untuk mendapat pelayanan yang baik itu ya maksimal rame-ramenya berempat, lebih dari itu sudah tidak manusiawi. Nah itu dari aspek single patient bed. Kemudian outside view tadi jendela, gayanya gimana, terus art, graphic design, wayfinding. Nah ini semua yang harus kita tahu untuk menciptakan healing environment. Nah kemudian selain itu kita harus tahu tentang material. Di rumah sakit material apa sih yang kita pilih? Pertama harus safe and safety, yaitu material yang tidak menimbulkan kecelakaan, tidak tajam, material yang tidak berpori, karena kalau terjadi penularan dari material. Contohnya apa? HPL itu sekarang pengganti tekstur kayu yang kalau dulu tuh thick wood, karena dia tidak berpori. Makanya kenapa rumah sakit pakai HPL. Terus marmer udah digantikan dengan apa? Solid surface. Kalau kita lihat counter rumah sakit semua solid surface, kenapa? Dia non porous, dia sudah tidak berpori. Kemudian itu tadi HPL pun ada yang antimicrobial. Cat harus yang antimicrobial, bukan lagi antibakteria tapi antimicrobial. Mudah dibersihkan.
tahan terhadap bahan kimia perusak, material yang berkualitas. Makanya di rumah sakit mau tidak mau memang kita harus pakai material bagus. Kenapa? Rumah sakit itu operasinya 24 jam, tidak ada libur. Sehingga kalau misalnya ada satu area rusak, untuk memperbaiki saja butuh waktu yang lama, karena untuk mengosongkannya agak sulit. Sehingga lebih bagus dari awal invest. Nah itu harus disampaikan kepada klien kita, bahwa memang tidak bisa terlalu material yang gampang rusak, karena itu tadi nantinya malah maintenance akan bermasalah. Jadi itu. Kemudian green and health itu apa? Berdampak lingkungan rendah, reduce recycle. Kemudian punya feature kesehatan seperti handle yang dengan silver ion itu dia lebih antibakterial seperti itu. Jadi kita akan lihat banyak material-material yang akan mengklaim terkait dengan kebutuhan healthcare ini yang kita harus jaga. Kita harus tahu apa saja. Tadi ya, homogeneous style itu sudah nah tadi ya. Kemudian dindingnya tadi HPL, kemudian kita pakai jenis pintu pun sudah berganti. Kalau dulu pakai pintu kusen kayu sudah tidak boleh aluminium. Sekarang ada lagi yang lebih baru, UPVC. Dia juga sama dari PVC sehingga tidak tidak berpori. Kita pakai material-material baru yang mendukung ini. Kemudian lantai kita pakai vinil yang sudah juga antibakteria, antimikrobial itu untuk lantai keempat, atau keramik homogeneous style. Kita hindari lagi keramik, sudah tidak boleh karena masih berat untuk lantai. Plafon juga sekarang sudah ada yang plafon UPVC. Pada daerah-daerah tertentu yang lembab, yang kita khawatir tentang maintenance bisa pakai yang seperti itu. Kemudian juga tadi ya feature kesehatan seperti non-toxic, low VOC. Nah itu aspek-aspek itu artinya kita sebagai desainer mesti kita cek tuh data teknisnya. Apa ini yang terkait untuk kesehatan, untuk memilih material. Kira-kira itu ya. Kemudian kita mulai mau mendesain apa saja sih aspek di dalam interior untuk mendesain rumah sakit, yaitu wayfinding. Kita melihat dari mana wayfinding? Dari warna, dari signage atau ukuran tulisan, grafik, desain, ataupun dari artwork. Ini contohnya ini gambar rumah sakit yang saya desain Mayapada, di mana setiap lantai kita berikan signage dengan warna berbeda dan tulisan. Jadi kayak contohnya ini di lantai 3 signage-nya warnanya hijau, begitu di lantai 1 merah, lantai 2 biru. Nah itu paling mudah dan saya itu dari warna nomor 1. Oh saya ada di warna merah tadi ya, oh itu lantai 1. Itu juga kita kerjakan juga di kamar rawat inapnya. Kan itu sama ya, setiap kamar lantai kita bedakan warnanya dari aksen artnya, sehingga salah satu yang paling membantu. Oh saya tadi masuknya di kamar rawat inap yang depannya gambar bunga matahari misalnya, oh yang saya berarti ini saya bener nih gitu. Itu juga tanpa ada tulisan itu juga membantu. Nah rumah sakit hal seperti itu menjadi peka dan harus kita buat. Kemudian saya ini tulisannya, kemudian bisa dikombinasi dengan grafik design atau artwork. Ini kira-kira untuk Wi-Fi ini. Apalagi tugas kita di interior design. Nah, art dan grafis. Jadi interior untuk rumah sakit itu siapa bilang nggak boleh ada nuansa seni? Boleh. Karena itu juga membantu untuk tadi menciptakan healing environmental di dalam rumah sakit. Dengan lukisan yang di sebelah kanan itu, kebetulan saya mendesain rumah sakit Ciputra, ada 3 langsung. Dimana Pak Ci waktu itu memang bilang, saya mau rumah sakit saya, identitas saya Ciputra kelihatan. Apa sih identitas Anda? Oh, entrepreneur, artpreneur. Jadi lobi-lobi area publik itu kita desain seperti kayak lihat museum gitu. Jadi kayak dengan foto lukisan-lukisannya itu. Jadi memang kita desain seakan-akan ada ruang pamer. Nah itu bisa. Itu tadi memberikan experience. Salah satu teko itu di sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan itu rumah sakit Mayapada, kebetulan Surabaya juga udah jadi 16 lantai. Itu berbeda lagi, kita bermain dengan digital printing saja. Itu juga sederhana. Kadang-kadang bagaimana menyiasati art di rumah sakit yang begitu besar, tapi perlu art yang murah ya digital printing bisa kita pakai ini di ruang polikliniknya. Kita bermain dengan digital printing yang berbunga itu matahari. Nah, itu jadi untuk menentukan art itu warnanya kita lihatnya, kemudian temanya apa yang cocok di rumah sakit, tentang landscape, tentang natural alam, bunga, sesuatu yang tidak terlalu complicated tuh. Nah, jadi lukisan pun juga boleh juga yang terlalu abstrak gitu, karena kalau orang lihat jadi malah pusing, nah itu berarti tidak healing gitu. Nah itu juga memilihnya ya. Kemudian apa lagi? Nah ini lighting. Jadi kalau ada interior design, arsitek itu terbantu karena kita masuk special lighting. Bagaimana lighting untuk rumah sakit yang baik? Sekarang tren sekarang itu
harus tidak silau untuk pasien, mudah dibersihkan atau diganti, hemat energi. Kemudian usahakan kalau ada sinar matahari masuk dalam ruang, gak usah menyalakan lampu di siang hari. Nah ini sering terjadi, kadang-kadang arsitek itu polikliniknya semua orang dokternya nutupi jendela, akibatnya ruang tunggunya di tengah. Nah itu tidak sehat. Harusnya kita buka sebagian ruang tunggu yang dekat dengan jendela luar, sehingga orang yang menunggu pun juga bisa melihat, oh udah siang atau udah sore atau udah malam, itu yang menunggu, dan juga lebih sehat. Nah itu pengaturan ruangan juga penting. Nah warna-warna seperti ini kita bisa bermain dengan indirect lamp karena lebih soothing. Kalau diingat nggak dulu rumah sakit lama, isinya downlight semua. Kalau kita kelihatan, lihat ke atas apa yang terjadi. Pertama rame, distract, kedua glare. Nah kalau rumah sakit dengan indirect lamp seperti ini bisa terlihat apa? Soothing, lebih soothing, lembut. Ini yang kita desain Ciputra, juga ini yang di Banjarmasin. Itu kita buat ada kolom, kita buat seakan-akan konsepnya pohon, begitu datang disambut pohon, tadi kesan experience. Kemudian pohon itu menyala indirect lamp dengan seakan-akan daun. Gitu. Nah itu begitu masuk ke dalam rumah sakit yang lobby besar itu harus perhatian syutingnya dapat dari lampu. Jadi nggak boleh lagi brown light dibanyakin gitu untuk lobby terutama ya. Kemudian pemilihan benchnya nggak boleh terlalu ramai. Juga tidak perlu lagi sekarang bahkan berkurang. Kursi tandem sudah mulai berkurang karena kembali lagi menghargai desain, memberikan experience, jadi lebih nyaman bermain dengan bench bentuk-bentuk, kalau area luas dengan bench bentuk luas, atau bahkan cluster-cluster seperti lounge. Itu yang terjadi sekarang. Nah itu desain harus peka apa yang berubah di rumah sakit, desain rumah sakit sekarang itu. Warna lampu, aksen, bahkan kalau anak-anak itu color changing. Saya pernah ke rumah sakit Nemours Hospital di Florida, itu bahkan lobbynya bisa berganti warna. Merah, kuning, biru, dan itu memungkinkan karena memang untuk rumah sakit anak kan. Nah, bahkan kamar rawat inapnya pun ada changing colornya istilahnya. Nah itu berarti bisa juga bermain dengan warna-warni gitu, untuk lampu. Nah ini tugas interior design untuk area lobby. Bagaimana di kamar juga betul, hati-hati. Seringkali lupa nih desain kamar lampunya persis di atas kepala. Di kamar kita tidur kan. Kalau kamar harus konsep lampunya seperti di hotel. Tapi memang bukan hotel yang zaman dulu. Hotel sekarang, kalau dulu kita masuk hotel agak remang-remang ya kamar, karena untuk tidur. Tapi kita lihat tren terjadi sekarang, hotel sekarang terang, kenapa? Orang bekerja loh di hotel. Nah begitu juga di rumah sakit. Harus ada lampu yang teduh untuk tidur, tidak silau. Tapi ada juga lampu untuk periksa, examination lamp. Yang ketika dokter datang itu dinyalakan sehingga badannya dia terlihat. Nah itu jangan sampai lupa juga hal seperti itu tentang lampu ya. Kemudian apa lagi yang harus kita pikir? Nah kita sudah mulai masuk satu-satu. Apa yang terjadi di area publik? Harus memberikan experience healing environmental. Jadi orang masuk ada apa gitu. Nah, ini rumah sakit yang bawah, ini rumah sakit Surabaya yang kami desain. Begitu masuk dia sudah teknologi dengan LED, sudah bisa tidak usah beriklan lagi, tapi di situ dokternya, kemudian itu dalam bentuk TV seperti itu. Itu counter informasi untuk menyambutnya. Jadi positive distraction di lobby. Gimana orang yang datang sakit itu begitu masuk ruangan itu cooling down, merasa seduh. Nah itu positive look like mall atau hotel tadinya. Ada piano, ada cafe, convenience store, bahkan garden, ada indirect atau lampu di dalam. Welcome ambience harus menyambut. Kemudian ada art, jangan lupa masukkan art, grafik, sculpture, lighting, special lighting kayak di Surabaya kita bentuk sesuatu yang ergonomis di atas gitu sehingga memberi kesan nyaman pada ruang itu. Terus counter harus sangat terlihat karena orang rumah sakit pertama begitu luas seringkali yang dia cari aku mau nanya di mana. Nah itu counter informasi harus kelihatan. Kemudian digital, wayfinding dan grafis harus masuk. Kalau kita bicara lobby kira-kira begini ya. Jadi sekarang tuh trennya lobby seperti lobby hotel juga. Apa yang membedakan? Rumah sakit nomor 1 kebersihannya. Ini cleanness-nya harus terasa. Dia bukan rumah sakit, bukan hotel yang beauty, yang intricate, tapi dia cleanness kalau perlu lebih simple, mudah dibersihkan, antibakteri, kalau materialnya dibersihkan tidak gampang rusak. Itu lobby, bedanya lobby hotel dan lobby rumah sakit. Nah, kemudian rawat jalan outpatient. Nah, ruang konsultasi dokter. Ini desain saya juga di Surabaya. Kita buat karena tren sekarang ruang konsultasi itu banyak. Semakin banyak ruang konsultasi, biasanya rumah sakit semakin senang karena banyak dokter yang bisa praktek. Akibatnya interiornya prinsip rumah sakit, rumah furniture itu secukupnya, tidak boleh terlalu berlebihan.
Walaupun ruangnya lebih, karena untuk moving, kemudian ada pengunjung lain itu lebih banyak untuk pergerakan orang. Sehingga kita lihat ruang konsultasi cukup meja dokter satu meja periksa yang di bawahnya juga berfungsi untuk penyimpanan dan lain-lain, dan wastafel. Sehingga ini ruangannya sekitar 2,5 meter kali 3 pun fine. Itu interior design biasanya kita menyempurnakan apa yang dikerjakan arsitek. Biasanya setelah kita dapat denah dari arsitek, kalau saya proyeknya bergabung, maka saya akan melihat flow dan kebutuhan terkait juga dengan secara bisnis mereka ingin lakunya di mana. Nah itu kita lihat ruang-ruangnya dan flow-nya, itu interior. Seperti itu ya. Kemudian di ruang tunggu, jumlah kursi itu juga harus tahu, ada rasio tertentu dari berapa ruang dokter, kira-kira berapa kursi yang harus kita siapkan. Nah itu juga harus dihitung. Nah, bagaimana pengaturnya? Kemudian dengan ada strateginya, dengan IT kayak ini kan agak, karena dia swasta nggak terlalu banyak dan tidak ada sifatnya seperti bisnis lounge. Jadi tidak ada kursi tandem kalau yang di Surabaya ini, karena memang untuk middle up rumah sakit Mayapada. Kemudian ruang tunggu khusus pasien infeksius kalau memang dia ruang rumah sakit besar. Kemudian area cuci tangan dan hand sanitizer itu juga harus kita tahu. Counter nurse station, dan juga sama di area ruang tunggu itu ada, tidak lagi cuma kursi, sekarang itu ternyata untuk ruang tunggu itu seperti lounge atau co-working space. Jadi kursi duduknya nggak semua seperti biasa, tapi bisa ada kursi kerja, kursi charging, kursi meja bar tinggi. Jadi memberikan experience bagi pengunjung, bukan cuma yang sakit, yang nungguin juga, dia bisa melakukan aktivitas di situ. Gitu. Nggak, jangan sekedar cuma ruang kursi tandem dijajar-jajar atau kursi jajar, sudah tidak begitu lagi, udah berubah. Nah ini outpatient ini penting karena ini yang paling lama orang penunggu, apalagi di Indonesia. Kita tahu kan nunggu dokter Indonesia itu seperti main teka-teki, kira-kira berapa jam lagi ya dia datang gitu ya. Beda sama di luar negeri ya. Nah itu juga menjadi penting ya. Outpatient apa? Sekarang rawat inap nih. Suasana di kamar rawat inap itu konsep utamanya looks like hotel. Karena kalau orang ditanya paling nyaman tidur di mana sih? Di hotel. Di hotel, tapi bukan seperti hotel. Jadi pengaturan zoning area pasien, family, pengunjung, paramedik juga harus dilihat. Pemilihan furniture itu ya. Tidak boleh ada yang menyimpan debu gitu. Maksudnya ini kayak ini kita lihat kalau lemari tinggi harus built-in ke atas full. Kalau dia tidak mau built-in harus terjangkau tangan untuk membersihkan. Gitu contohnya. Ini seperti ini yang di kanan itu juga sama, itu Mayapada hospital yang kita desain itu VIP-nya dan compact. Kita lihat yang lemari pakai juga secukupnya. Kita lihat lemari paket nggak perlu gede-gede seperti hotel bintang 3 aja kecil. Yang penting cukup. Kemudian ada kan kredensa untuk kulkas untuk ruang VIP. Kemudian aja writing table, jangan lupa. Kemudian yang paling penting adalah sofa bed sebetulnya. Sisi sebelah sini ya nggak kelihatan. Sofa bed ini kalau untuk VIP, saran saya lebih bagus di attach menjadi bench panjang. Karena kalau sofa bed biasa itu gampang rusak. Jadi kita harus pikirkan bagaimana interior kita nggak gampang rusak. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh yang kita desain untuk ya. Terus kemudian untuk kelas 1, 2, 3 yang berbagi itu juga harus dipikirkan kursinya, kalau bisa kursinya bisa ditarik buat tempat tidur misalnya kalau memang dibolehkan untuk rumah sakitnya, seperti itu. Kemudian kalau memang ada tempat lagi boleh dikasih loker lemari. Jadi manusiakanlah pengunjung atau pasien yang sakit itu kalau memang memungkinkan. Kita bisa memberikan ide-ide tambahan. Misalnya kalau memang ruang space untuk yang berempat yang lebih, kita kasih meja makan untuk bersama. Mereka bisa pakai makan, bisa pakai kerja. Jadi interior design memang bisa challenging untuk melihat kemungkinan baru apa yang bisa kita pakai di dalam ruang itu. Kemudian, nah ini kalau VVIP, dia diperlakukan seperti apartemen suite. Bisa betul-betul sebagai apartemen, tapi itu lagi baseline-nya dia harus kesannya, cleanness-nya harus terasa. Jadi boleh misalnya pakai solid surface. Top table-nya mungkin bukan marmer tapi solid surface seperti itu. Kemudian boleh pakai curtain, boleh pakai indirect lamp. Kemudian pantry-nya lebih lengkap, bahkan ada kamar tidur tambahan untuk pengunjung. Nah ini VVIP Presiden Suite. Kira-kira seperti itu. Yang kanan ini yang Surabaya yang kita desain untuk Presiden Suite di Surabaya. Nah yang kanan. Nah diagnostik, apakah orang CT scan, MRI itu nggak perlu ditambahin desain? Perlu. Karena sebetulnya yang stres di situ yang mau diperiksa, dia perlu dikasih positif distraction ya. Itu rumah sakit itu interior penting banget mengerti positif distraction. Jadi apa, grafis bisa dari atas dengan lampu nyala, bisa dengan yang sebelah kanan itu yang kita desain juga untuk Surabaya.
kita itu tidak menyala loh, itu dengan kita kasih lampu, karena itu tadi ada budget, jadi kita juga harus tahu strategi budget. Kalau budgetnya banyak, itu akrilik menyala. Tapi kalau budgetnya terbatas, itu digital printnya kita kasih indirect lamp. Jadi seperti itu yang kanan. Kemudian pola plafon bermain. Sehingga ini menjadi positif bagi pasien yang mau di MRI itu nggak bisa takut ya, karena lama dingin. Jadi dengan suasana seperti itu dia lebih rileks. Dan juga bagi para medisnya juga lebih nyaman, karena dia bekerja seharian penuh. Nah ini yang sebelah kiri ini yang Rumah Sakit Ciputra kita bikin, bahkan digital printingnya tuh kayak di pantai. Nah itu juga bisa itu, dan itu tujuannya itu tadi untuk menciptakan healing environmental. Kemudian lemarinya juga built-in, penuh gitu seperti itu ya. Farmasi juga gitu, pengaturan ruang tunggu nih penting. Kalau ini rumah sakit saya yang sudah lama di Karyadi, ruang konsultasi ada signer dan backup area. Nah ini juga tergantung kebutuhan. Kemudian laboratorium, top table-nya sekarang udah pakai seperti phenolite yang tahan bahan kimia. Nah itu juga kita harus tahu material-material apa yang bisa memenuhi syarat dari laboratorium. Top table sink stainless, pakai sinknya harus stainless, kemudian top table-nya phenolite gitu, kemudian kita harus tahu flow kerjanya, terus kemudian pemilihan furniture yang ergonomis, kemudian kebutuhan-kebutuhan tambahan, misalnya kursi ambil darah itu sangat spesial, jadi kita harus tahu oh ini kursi ambil darah itu harus seperti ini, nah kita harus tahu perilakunya seperti apa. Laboratorium. Nah medical treatment ini yang area yang sensitif ya, untuk rumah sakit yang sangat steril, itu semi steril, hospital rehabilitasi, hemodialisa, hemoterapi. Ini yang kanan ini adalah hemodialisa yang kita buat juga, kita bisa lihat dengan adanya healing color dari vinilnya, nyaman kan? Terus kita combine antara tidur dan duduk. Kadang-kala justru kami sebagai interior designer itu bisa memberikan masukan kepada owner rumah sakit. Makanya interior designer rumah sakit sebaiknya tahu tren terjadi di luar. Ini kayak misalnya kasus yang di bawah ini, yang kanan ini, yang di bawah ini rumah sakit Karyadi mungkin sudah lebih 6-8 tahun yang lalu. Ini waktu saya meyakinkan bahwa kemo yang mendatang tidak harus tidur, bisa duduk. Kemudian juga harus kita bagi dengan, karena kebetulan ruangannya luas dan khusus itu rumah sakit onkologi kanker di Karyadi. Jadi ini yang kanan ini yang pohon itu idenya yang buat cowok. Jadi grafik desainnya pun maskulin. Kemudian yang cewek grafik desainnya kita bikin dia feminim, bunga lavender. Yang untuk kemo anak-anak kita bikin seperti ruang bermain anak-anak. Jadi kita aware pada karakteristik dan perilaku penghuninya atau pasiennya itu. Nah ini apakah dari rumah sakit? Tidak. Nah itu tadi, interior designer kadang-kadang kita yang harus mengusulkan. Kita lihat tren terjadi di luar seperti ini loh Pak. Kita lihat rumah sakit di luar negeri benchmarking, kebetulan saya benchmarking kemana, ke Singapura kemana, ini seperti ini, pakai ini. Nah rumah sakitnya mau, dan ternyata memang berhasil. Itu juga kita tidak hanya mengikuti keinginan klien kalau interior, kita harus bisa beyond that, melihat apa yang bisa kita usulkan. Kemudian tadi privacy pasien, kenyamanan, kemudian kembali lagi signage harus ada, pola lantai, pola plafon, warnanya itu tadi healing environmental, healing color, itu di setiap area. Nah ini yang atas itu hemodialisa, yang bawah ini kemoterapi nih yang duduk ini. Nah unit gawat darurat apa? Nah beda lagi, ini karena sering cepat-cepat dan sering kali bisa dibelah banyak, dia harus luas terang. Tapi apakah bisa art masuk? Bisa. Ini rumah sakit saya di Surabaya juga nih, yang terbaru yang lengkap fotonya. Itu ada artnya, ada pohon, gambar pohonnya. Kemudian divider, kalau kita kursi semua dijajar, itu kan ramai sekali. Jadi kita zoning. Bahkan tren sekarang rumah sakit yang saya desain baru sudah masuk dalam ruang-ruang. Jadi kita juga harus tahu perkembangannya apa dalam interior sekarang. Jadi ICU, IGD pun sekarang clustering kursi untuk pelayanannya itu sudah tidak gabung satu meja tempat tidur rame-rame, tapi sudah di clustering juga. Nah itu juga yang terjadi. Ini untuk IGD. Kemudian area triase lebih luas di pintu masuk. Kemudian ada ruang isolasi, ada kamera dan monitor di station. Nah pengaruh dari COVID itu juga mempengaruhi di IGD bahwa harus ada ruang isolasi. Dari depan harus sudah dicek misalnya apakah dia infeksius apapun tidak. Walaupun sekarang COVID sudah tidak ada, tapi kita nggak tahu ke depan akan lagi ada penyakit yang sifatnya contagious seperti itu. Nah itu sudah mulai dipikirkan di rumah sakit. Nah di area IGD pun juga harus dipikirkan kemungkinan pengembangannya. Di ICU juga jadi bednya satu-satu seperti itu udah terjadi. Kembali lagi healing color juga ada. Kenapa perlu? Kan mereka tidur ya, tapi kan mereka kadang-kadang bangun. Tapi kan itu ada perawat di situ, ada dokter di situ. Mereka juga perlu
di entertain, karena kita tidak saja pasien fokus, tapi sekarang pengunjung semua harus kita treat, harus kita perlakukan dengan baik. Operating theater, nah itu bahkan kenapa sih perlu ada foto itu? Karena kadang-kadang dokter bedah itu bisa sampai 6 jam di operasi. Bayangin kalau ruang operasinya steril, dia akan lebih cepat capek. Tapi kalau dia dapat interior yang baik, maka ini lebih untuk kebutuhan dokter dan paramedik. Karena yang di operasi sudah tidur lelap kan. Bahkan sampai operasi pun interior sudah mulai masuk. Dari memilih healing color, memilih art tadi design. Seperti itu. Oke, ini kurang lebih gitu. Jadi pengaturan ME lebih spesifik, ruangan tekanan positif, ruang steril. Nah, ini standarnya. Tapi kita bisa lihat bahkan sampai ruang operasi pun interior sudah mulai masuk. Nah, itu saya kira itu ya. Jadi secara garis besar bahwa interior itu yang menurut saya penting. Karena itu tadi, tren rumah sakit juga berkembang. Interior desain harus tahu apa yang akan terjadi. Apa yang didesain ya tadi itu berapa, ada 5 elemen. Itu tetap, tapi kemudian tren itu akan berkembang, kita harus bisa melihat. Kita tetap harus bikin signage, bikin artnya, kemudian kita harus menentukan materialnya, spesifik materialnya daripada kualitas maupun daripada budget. Itu kita lihat tadi. Kemudian kita bicara lighting, special lightingnya, artnya, itu sesuatu yang tetap, tetapi yang berubah itu adalah trennya seperti apa. Nah, ini beberapa rumah sakit yang bisa saya lihatkan. Ini tadi Ciputra, kita bisa lihat lukisannya Hendrawan itu di template di mana-mana di rumah sakit ini. Ini Banjarmasin seperti ini, kita bisa lihat tuh kesannya seperti galeri seni di koridor menuju lobby liftnya. Kemudian konsepnya seperti pohon ini. Nah, ini digital printingnya itu ada kata-kata penyemangat, the greatest wealth is health, misalnya gitu. Nah, kita lihat ini di rumah sakit Banjarmasin. Ini poliklinik anaknya. Jadi kita bisa lihat juga karena kita harus melihat siapa sih yang kita wadahi. Ya di ruang poli anak tuh betul-betul seperti ruang bermain anak gitu. Ada kereta, ada kursi untuk anak-anak bermain, ada pojok bermain. Ini VIP untuk anak-anak. Bahkan kenapa tidak kita masukkan digital printing, kita bermain dengan pola plafon dikasih seperti awan gitu untuk anak-anak ini yang kita desain seperti ini. Ini untuk yang sharing, kita bisa lihat itu bahkan ada sofa bed di ujung sana yang berempat. Karena ruangan kebetulan arsiteknya mendesain luas, ada space lebih, maka walaupun dia kamar standar, dia mendapat sofa bed yang sebelah sana yang coklat. Jadi nyaman gitu kan. Kalau memungkinkan, kenapa tidak? Nah, itu interior yang harus bisa berkreatif memikirkan apa yang menjadi tambahan buat buat pengunjung gitu. Di koridor kan boring ya. Kita kasih grafik, kita tulis be optimistic, be watchful, the grace of God appear suddenly. Itu encourage untuk orang yang sedih karena misalnya lagi kesulitan, dia baca itu, oh iya ya, mungkin ada mukjizat Tuhan gitu. Sederhana kan dari digital printing yang seperti itu. Nah, itu kita yang harus berpikir. Nah, ini yang saya cerita Karyadi ini udah itu hampir 10 tahun yang lalu ya. Ini makanya masih pakai kursi tandem. Kita bisa lihat even rumah sakit daerah pun kita bisa touch dengan bagus dengan budget yang terbatas. Ini rumah sakit pemerintah Karyadi Semarang. Ini yang saya cerita. Ini untuk kemoterapi wanita dewasa. Sudah pakai kursi, sudah terbagi masing-masing kompartemen kecil-kecil. Nah, ini kemudian ini yang untuk pria dewasa. Kita bisa lihat bermain pola lantai, bermain upceiling. Kira-kira padahal ini BPJS loh targetnya. Artinya kita udah tidak lagi memilih-milih untuk interior rumah sakit. Enggak, kok BPJS rumah sakit daerah sudah ada. Enggak, harus maksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, ini kemoterapi anaknya. Seperti di TK kan. Tidur, ada yang tidur, ada yang duduk. Ini kemo anak. Nah, ini ruang poli anak. Seperti ini. Ini ruang dokternya, bahkan kita pura-puranya bis. Ada temanya. Ini dalam rangka itu tuh, bring experience pada pasien kita, anak-anak. Nah, ini kita bisa lihat interior sedetail itu. Nah, ini ruang tunggunya masih pakai kursi tandem ya. Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah lounge gayanya dan seperti coworking space. Jadi area duduknya tuh tidak satu jenis, beragam. Harus ada dengan teknologi sekarang, orang mau charger. Harus ada charging station, ada tempat untuk dia bisa bekerja, gitu. Itu ruang-ruang tunggu. Nah, ini yang rumah sakit Mayapada yang kita desainnya, dia lebih corporate. Mayapada yang di Tangerang yang ini.
Ini lobbynya kecil karena extension ini. Nah ini Mayapada yang Surabaya, kita bisa lihat ruang tunggu koridornya kecil, kita kasih bench saja karena kecil jaraknya. Nah ini yang di Kuningan, kalau yang di sini kita bisa lihat karena dia di Kuningan dari Perang, dia agak sedikit lebih seperti hotel. Kemudian ada kafenya, sudah ada kafenya juga ini kita desain. Terus yang istimewa di sini waktu itu saya ditantang, ini koridor panjang banget, nggak nyaman di rumah sakit sering banyak diapakan. Maka kita buatlah grafik desain. Seakan-akan pohon ada daun berjatuhan, ada kupu-kupu terbang ke sana. Sehingga koridor ini tidak terasa nih panjangnya lebih dari 15 meter. Nah itu fungsi interior itu, jadi melihat itu. Kalau rumah sakit itu kan sering terjadi koridor lorong panjang, itu jenuh ya kalau itu jalan. Nah bagaimana mensiasati ini? Salah satunya dengan desain grafis, ini kita kasih kaca. Hanya grafis yang sederhana ya, pohon, kemudian seakan-akan ada daun berjatuhan. Nah itu kemudian ini di depan lobi, nah kita kasih grafik desain dengan tema kupu-kupu dan bunga full. Ini kalau lorong-lorong panjang itu kita touch dengan art seperti ini supaya kesannya tidak boring. Walaupun budgetnya terbatas, tapi ini nggak mahal, sangat membantu untuk menciptakan. Kemudian ada juga yang lukisan kayak itu tadi, art batik. Kira-kira seperti ini yang Surabaya. Nah ini ada grand pianonya di Surabaya yang bisa main sendiri. Jadi tadi begitu masuk yang di sini, ini pintu masuk utamanya dari sini. Kita bisa lihat ini, terus sebelah kanan tuh yang ini. Kita bisa buka executive lounge, kemudian ada grand piano bisa main. Jadi suasananya syuting, ada suasana musik, kemudian kita iklannya bisa ada sesuatu yang bergerak, tidak lagi diem ya. Ini yang kemudian ada lampu, permainan lampu. Kemudian kita bisa lihat lantainya homogeneous style tapi ukuran besar. Ini kolomnya itu HPL, high pressure laminate. Kemudian counter-counternya itu sudah pakai solid surface. Kemudian base bawah untuk rumah sakit itu harus stainless. Diingatkan, nggak boleh HPL turun ke bawah, harus ada stainless. Kalau di lobi saran saya di atas 15 cm, tapi kalau di kamar boleh 10 cm. Nah ini kayak ini besar, supaya itu tadi gampang dibersihkan dan cleanness-nya lebih terasa. Nah ini tadi yang EGD, itu Surabaya, itu rehab medik. Ini rehab medik, kita juga masih bermain dengan plafon warna. Nah ini polikliniknya di rumah sakit Mayapada Surabaya ini. Kita lihat itu temanya jerapah, gitu. Yang ini ada kayak seakan-akan jalan, bench.